DPD. Nah, DPD saya memandang meskipun secara kelembagaan itu kewenangannya masih sangat terbatas, tapi kalau saya melihat 10 tahun 2004-2014, sepanjang senatornya dalam tanda petik itu punya kekuatan tekanan politik secara individu, itu mampu berkolaborasi dengan mitra-mitra di sana, dia akan bisa menjadi tadi golden bridge tadi, jembatan emas antara masyarakat dan daerah dengan pusat. Nah, itu kenapa kami memilih DPD gitu. Halo, inilah podcast Torang Bicara Radio Republik Indonesia Sorong bersama saya Danusya. Dan di podcast Torang Bicara kali ini saya kedatangan seorang tamu. Dulunya sih saya biasa panggilnya itu Pak Har kalau ketemu. Sekarang kalau mau panggil Pak Har agak takut-takut saya. Bagusnya panggilnya Pak Senator ya. Pak Senator Pak Hartono, selamat datang. Terima di kasih, podcast Mas Dano. RRI Sorong Torang Bicara. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, Mas Dano. Alhamdulillah. Ya. Pak Har ini kan sudah cukup lama lah berkiprah di tanah Papua, khususnya di kota Sorong ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol mungkin dari perjalanan karir kiprah Pak Senator, Pak Har, sampai kemudian bisa menjadi anggota DPD RI saat sekarang ini ya. Nah, pertama kali datang ke kota Sorong, datang ke tanah Papua itu kalau tidak salah tahun 81 ya Pak Har? Ya, betul, tahun 81. Oke. Jadi saya anak trans. Orang tua saya ikut transmigrasi ke Sorong tahun 81 ya, di SP2. Zaman itu belum ada sekolah, Mas Danu. Di sana SP2 langsung ya. Di sana belum ada SMP. Jadi kalau untuk ke Aimas saya harus jalan kaki kira-kira 10 kilo itu dari dalam ke. Dan kita sudah bisa bayangkan Aimas zaman itu, apalagi SP2 zaman itu kayak apa ya? Masih hutan belantara. Masih hutan belantara. Ya, jadi sejak kecil saya kebetulan ya mau tidak mau harus merantau ke kota Sorong untuk bersekolah. Jadi SMP, SMA, kemudian bekerja. Jadi saya menikmati masa kecil saya di Papua, besar dan tua di Papua, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk tanah ini. Oke, itu waktu pertama kali datang ke tanah Papua tahun 81 di SP, bahkan SP2, SP2 saat itu yang kita tahu ya era-era tahun segitu seperti apalah ya SP di sana saat itu begitu. Kemudian kesini memulai kiprah. Kita tahu sendirilah perjalanan Pak Hartono seperti apa, membangun yayasan, seorang founder juga, bahkan sempat menjadi ketua partai, politisi juga lah. Awal kiprahnya, perjalanan karirnya juga seperti apa Pak Har? Ya, saya sebelum di Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT itu pernah di BRI juga 5 tahun. Nah, sejak 95, Oktober 95 sampai hari ini jadi 30 tahun. Genap 30 tahun berkiprah di Lembaga Keuangan Mikro, lembaga swadaya masyarakat yang kami rintis, kami dirikan, kami bangun, murni dari dana masyarakat, dari orang-orang yang agnia, orang-orang yang punya kelebihan dana gitu, kita sisihkan untuk keperluan sosial, kita kelola, kita gulirkan dalam bentuk pembiayaan dengan pola syariah. Nah, saya selalu ngambil hikmah bahwa kemungkinan saya diantar ke Senayan karena selama 30 tahun lah setidaknya, 29 tahun mengurusi orang-orang kecil, ngurusin orang-orang yang memang layak untuk dibantu, layak untuk dikembangkan, diberdayakan, sehingga doa-doa mereka lah yang mengantarkan saya ke Senayan itu ya. Mudah-mudahan juga amanah ini akan saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Oh ya Mas Danu, kesempatan ini juga saya sampaikan, ingin menyampaikan terima kasih untuk pemirsa terutama. Terima kasih atas seluruh dukungan, doa, bantuan, support ya selama setahun yang lalu ya dalam rangka kontestasi di pemilu 2024 sehingga mengantarkan saya ke Senayan ya. Mudah-mudahan amanah Bapak Ibu semua masyarakat Papua Barat Daya akan saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting Mas Danu, mohon doanya juga Mas Danu dan pemirsa semua masyarakat Papua Barat Daya, doakan saya terus konsisten
terus berada di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan yang terus bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, terutama di Papua Barat Daya. Oke, nah ini kan juga kita akan membahas juga perjalanan setahun seorang senator, catatan dan tindak lanjut perjuangan di tingkat pusat juga seperti apa. Nanti kita juga akan ke sana karena kesini ternyata Pak Har ini, Pak Senator, ada juga yang kemudian mengkritisi, wah ini Pak Har nih lagi ada isu ini nih, Pak Har kemana nih, kok tidak bersuara sih, gitu-gitulah. Tapi nanti kita akan ke sana ya Pak Har ya. Nah, kemudian dari berkiprah di yayasan, menjadi seorang founder, bahkan tenaga ahli universitas juga dan lain sebagainya seperti yang tadi Pak Har telah ceritakan juga. Sempat jadi ketua parpol juga saat itu. Kemudian kesini juga kiprahnya membantu masyarakat kecil sangat luar biasa sekali lah. Pokoknya banyak hal yang memang telah dilakukan juga oleh Pak Har. Dan berkontestasi tahun 2024 lalu memilih jalan menjadi anggota DPD RI, menjadi seorang senator nih, Pak Har. Saya belum mau masuk ke DPD-nya dulu. Pada saat mengkampanyekan diri, Pak Har memilih identitas menggunakan songkok hijau. Mungkin sudah banyak ditanyakan di mana-mana, dibahas di mana-mana nih Pak Har. Tapi kenapa memilih songkok hijau? Kenapa tidak hitam, merah atau biru seperti partai sebelumnya nih, Pak Har? Apa makna filosofinya sih sebenarnya? Songkok hijau. Jadi provinsi kita ini kan provinsi baru, Papua Barat Daya. Jadi hijau itu identik dengan yang masih hijau gitu lah kira-kira. Mas Janu ini kan masih hijau juga ini. Hijau banget. Itu satu ya, provinsi baru. Yang berikutnya kita di provinsi Papua Barat Daya, Tanah Papua khususnya, ini kan sedang mengkampanyekan agar melestarikan hutan, lingkungan dan sebagainya. Itu juga simbol dari hijau gitu. Nah, yang lebih penting hijau ini simbol juga dari kesejukan, kedamaian dan seterusnya. Sehingga berharap dengan provinsi baru ini juga akan terus sejuk, Papua Barat Daya akan terus damai di tanah ini sehingga tidak ada konflik, tidak ada kasus-kasus yang bisa memecah belah masyarakat. Itu kenapa kami ngambil hijau. Itu secara filosofis. Tapi tentu karena DPD itu memang butuh ciri khas ya, makanya kami ngambil yang warna hijau sehingga bisa membedakan dengan calon-calon yang lain. Karena memang DPD itu kan calon persorangan, jadi memang butuh ciri-ciri khas yang lebih menonjol dibanding yang lain. Itu kenapa saya memilih songkok hijau gitu, Mas Danu. Tapi apakah Pak Har memang penyuka warna hijau? Karena sampai jam tangannya pun nih, mirsa warna hijau juga loh ternyata. Ini kebetulan Mas Danu. Oh, ini kalau ini jam tangannya kebetulan. Saya kira memang saya nggak punya warna fanatik yang ini. Jadi hijau ini menyesuaikan saja songkoknya begitu kira-kira. Berkat songkok hijau ini kemarin berhasil mendapatkan berapa suara, Pak Har? Saya 35.015 suara. 35.015 suara se-Papua Barat Daya ya. Oke, berarti menjadi keberhasilan tersendiri, tidak sia-sia juga menggunakan identitas songkok hijau yang tetap digunakan sampai sekarang. Saya kira saat sudah duduk di kursi DPD RI sudah berubah, hilang identitasnya, tidak ya? Tetap harus songkok hijau. Jadi bahkan sekarang. Nama saya udah hilang ini, kalau di bandara biar pakai topi hitam juga tetap dipanggil Abang Songkok Hijau gitu. Pak Songkok Hijau, oke. Nah, apakah juga identitas ini dibawa sampai ke rapat begitu, sampai ke pergaulan dengan para senator-senator lainnya seperti itu, atau ada mungkin candaan-candaan menarik seputar songkok hijau saat sudah duduk di kursi DPD RI? Iya, di rapat resmi tidak selalu, tapi saya lebih sering menggunakan songkok hijau. Jadi kalau untuk di Sorong saya hampir 100% menggunakan songkok hijau. Kalau di Senayan pas rapat paripurna saya menggunakan songkok hijau, di rapat-rapat komite juga menggunakan songkok hijau. Ini juga sebagai pengingat, Mas Danu. Jadi ketika saya sudah menggunakan simbol yang mengantarkan saya harus lebih hati-hati, harus lebih waspada gitu ya. Makanya saya tadi minta doa supaya juga saya terus bisa menjaga ya kesucian songkok hijau kira-kira begitu, untuk tidak tergelincir, untuk tidak setidaknya menjauhi dari hal-hal yang memang dilarang oleh agama maupun oleh undang-undang. Ada amanah yang juga dibawa, diemban di songkok hijau tersebut ya ternyata ya.
Oke. Nah, itu saat mengkampanyekan diri nih, Pak Har, Pak Songko Hijau nih. Berarti banyak juga lumayan panggilannya, Pak Senator, Pak Har, Pak Songko Hijau. Tapi saya panggilnya Pak Senator aja ya. Boleh. Oke, Pak Senator. Kemudian saat sudah sampai duduk di DPD RI, kita tahu kan perjalanan karir Pak Hartono ini kan sangat dekat dengan masyarakat. Suara 35 ribu lebih berhasil didapatkan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa DPD, Pak Har, yang dipilih untuk kemudian menjadi golden bridge mungkin untuk membawa aspirasi masyarakat Papua Barat Daya di Senayan, di pusat. Kenapa DPD, Pak Har? Ya, kenapa DPD? Pertama sebenarnya kalau dengan DPD saya sudah tidak asing. Saya pernah jadi tenaga ahli DPD tahun 2004 sampai 2014 gitu. Kemudian kenapa tidak partai politik misalnya? Saya sejak 2020 sebetulnya sudah mengundurkan diri dari partai politik ya, karena ada bukan masalah sih sebetulnya, karena pasca kongres kemudian ada reorganisasi di sana, akhirnya saya memilih mundur. Nah, kemudian provinsi ini kan baru muncul gitu. Ini kan sebenarnya bertepatan juga momentumnya itu karena ada provinsi baru. Nah, ketika saya sudah tidak di partai, satu-satunya jalan adalah lewat DPD. Nah, DPD saya memandang meskipun secara kelembagaan itu kewenangannya masih sangat terbatas, tapi kalau saya melihat 10 tahun 2004-2014, sepanjang senatornya dalam tanda petik itu punya kekuatan tekanan politik secara individu, itu mampu berkolaborasi dengan mitra-mitra di sana, dia akan bisa menjadi tadi golden bridge tadi, jembatan emas antara masyarakat dan daerah dengan pusat. Nah, itu kenapa kami memilih DPD gitu. Jadi di samping itu juga DPD lebih pertanggungjawabannya jelas gitu ke masyarakat dan daerah. Jadi tidak ke partai politik dan seterusnya. Dan berikutnya lagi, meskipun dengan kewenangan yang sangat terbatas, kerja-kerja DPD ini kan secara undang-undang itu diatur punya kantor di daerah dan di pusat, sehingga tetap bisa mewakili masyarakat dan daerah di pusat, sekaligus juga bisa dekat dengan masyarakat di daerah gitu, karena punya kantor perwakilan di daerah. Pun sampai hari ini untuk Provinsi Papua Barat Daya belum tersedia kantor, tapi insya Allah bulan-bulan berikutnya nanti akan tersedia kantornya. Itu alasannya kenapa milih jalur DPD nih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di Papua Barat Daya ya? Iya. Oke. Bagaimana sih gambaran suasana kerja di DPD RI sih, Pak Har? Ya Mas Danu, jadi hari ini sampai hari ini DPD masih bekerja sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E. Masih dengan kewenangan yang sangat terbatas, kita mempertimbangkan undang-undang yang terkait dengan hubungan pusat daerah, keuangan pusat dan daerah, kemudian juga soal agama. Jadi masih sangat terbatas itu. Sekaligus juga kita punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap undang-undang tadi yang saya sebut, dan terakhir kewenangan yang dimiliki adalah memberikan pertimbangan terhadap calon anggota BPK. Jadi masih sangat terbatas dibanding dengan saudara tua kami di DPR. Jadi kami tidak ikut membahas undang-undang, tidak artinya secara legal formal, karena memang regulasinya, undang-undangnya mengamanatkan hanya bisa memberikan pertimbangan. Ya itu aja yang kami bisa lakukan. Nah, bagaimana supaya bisa punya warna di pusat sana, terutama terhadap aspirasi masyarakat dan daerah, ya mau tidak mau berkolaborasi secara individu. Secara kelembagaan memang belum bisa karena memang undang-undangnya ngatur begitu. Jadi secara kolaborasi secara individu. Saya kebetulan di Komite 3 itu punya mitra kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, saat RDP itulah kami melakukan lobby, melakukan pendekatan dengan kementerian untuk menyampaikan aspirasi yang kami bawa dari daerah. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi memang
kerja-kerjanya meskipun dengan kewenangan terbatas, ini anggap saja kami ini cuma dibekali dengan parang tumpul lah kira-kira gitu. Bagaimana memanfaatkan parang tumpul itu bisa lebih efektif di pusat ya, karena beda dengan sekali lagi beda dengan saudara tua kami yang memang parangnya lebih tajam gitu, pengawasannya lebih tajam dan seterusnya. Koneksi politiknya juga lebih luas ya. Jadi ya, itu yang kami lakukan di pusat gitu. Oke, sejauh ini implementasi dari berbagai tugas di Komite 3 yang diemban Pak Har itu seperti apa dari poin-poin tadi? Ya, jadi konsentrasi Komite 3 tadi saya sebutkan tadi di pendidikan, agama, kesehatan, sosial ya. Jadi kayak di pengawasan itu, di masa sidang yang lalu kami melakukan pengawasan terhadap seleksi penerimaan siswa baru yang dari tahun ke tahun masih menyisakan beberapa masalah gitu. Karena soal zonasi dan seterusnya. Nah, di tahun kemarin ketika akhir tahun lalu 2024 yang lalu kami RDP dengan Kementerian Pendidikan dan Menengah, kami sampaikan terkait dengan masalah-masalah yang daerah. Nah, kemudian Kementerian Pendidikan merespon dengan menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang penerimaan siswa baru. Nah, kalau ngelihat prakteknya kemarin di beberapa daerah, termasuk di Kota Sorong, relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya meskipun ada kendala, karena kayak di Kota Sorong kemarin berbarengan dengan implementasi sekolah gratis. Ya. Sekolah gratis kan belum efektif di Kota Sorong, tapi itu sudah dicanangkan oleh wali kota dan gubernur. Nah, dengan belum efektifnya program sekolah gratis, kemudian muncul penerimaan siswa baru. Nah, itu di lapangan banyak menimbulkan masalah, meskipun bisa diatasi ya. Karena kan kita tahu juga wali kota, gubernur kita ini kan baru. Seluruh anggarannya masih menggunakan APBD yang ditetapkan oleh PJ sebelumnya. Nah, otomatis visi misi dan program yang dicanangkan oleh kepala daerah baru belum terakomodir di APBD yang 2025 karena dirancang oleh PJ yang sebelumnya. Otomatis kendala-kendala itu kan juga mempengaruhi terhadap misalnya program sekolah gratis yang belum bisa merata karena anggarannya belum dipulkan. Nah, mudah-mudahan ke depan juga bisa lebih efektif dan juga bisa lebih merata, berkeadilan terutama terkait dengan distribusi penganggaran sekolah gratis. Karena sekolah gratis ini kan tidak seluruh Indonesia. Yang digratiskan kan pendidikan dasar. Sementara kalau di Kota Sorong dan beberapa kabupaten yang ada di Papua Barat Daya ini kan bahkan sampai SMA kan mestinya gratis gitu. Artinya memang ada kemauan politik dari kepala daerah untuk menggratiskan sampai SMA. Ya persoalannya tadi karena terkait dengan APBD yang belum disusun oleh pejabat baru saja. Nah, PPSB ini penerimaan siswa baru ini kan sebetulnya kalau di Kota Sorong saya lihat memang karena keterbatasan rombel ya, rombongan belajar. Ya ini terkait dengan fasilitas yang ada. Pemerintah kota masih belum bisa menyiapkan sekolah-sekolah yang SMA misalnya. SMA kan baru beberapa SMA. Artinya belum bisa mengakomodir kebutuhan lulusan SMP sehingga karena misalnya ada SMA favorit yang di beberapa tempat itu, nah otomatis menjadi tumpuan semua orang tua itu harus masuk di situ. Nah akhirnya kan banyak melebihi kapasitas. Itu yang sering bermasalah dan beberapa kasus saya lihat kepala sekolah harus menanggung beban itu, beban psikologis harus itu. Menjawab polemik. Iya, apalagi kalau sudah dititipin sama pejabat, dititipin sama orang, itu kasihan juga. Nah, makanya mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih baik lah sistem penerimaan siswa baru. Nah, Pak Har tadi kan di awal ada juga kritik-kritik. Saya katakan ada kritik yang harus dijawab juga nih sama Pak Har nih saat sekarang sudah menjabat sebagai seorang senator di DPD RI. Sebenarnya salah satunya itu nih, Pak Har, persoalan sekolah gratis yang kemudian juga memicu polemik, ada masalah dan masyarakat ini berharap juga bisa diintervensi nih oleh anggota DPD nih, bisa menjadi sorotan atau paling tidak
bersuara nih untuk mengontrol jalannya sekolah gratis. Tapi tadi sudah dijawab, ternyata persoalannya tuh seperti itu, yang ada betul. Seperti itu begitu. Tapi kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ini kan sambil berjalan juga nih, karena pasti persoalan sekolah gratis ini juga kan masih dalam tahap pasti juga akan dievaluasi lah seperti itu. Betul. Intervensi apa yang kemudian juga bisa dilakukan sih agar betul-betul ini bisa tepat sasaran juga yang namanya sekolah gratis ini, Pak Har? Ya, salah satunya kemarin kami mendorong ke Kementerian Pendidikan. Kami sebelum reses kami RDP dengan Menteri Pendidikan dihadiri langsung oleh Menteri dan Wamen. Kita mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Jadi berharap SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA nanti SMA 1 Aimas, SMA 1 Maibrat, SMA 1 Sorong Selatan, Timur Buan sana minimal kualitasnya sama sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi sekolah-sekolah yang dianggap unggulan atau sekolah favorit dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga mendorong sekolah-sekolah swasta yang menengah ini, yang menengah ke bawah, bukan sekolah swasta yang memang per SPP tinggi, sekolah swasta yang menengah ini kan banyak juga masyarakat berkontribusi lewat yayasan-yayasan itu menyelenggarakan lembaga pendidikan setingkat SMA, tapi kualitasnya masih mungkin di bawah. Nah itu juga didorong bagaimana tenaga pengajarnya, guru-gurunya juga ditingkatkan kualitas pendidikannya, kemudian juga termasuk juga pemenuhan semua sarana dan prasarana yang ada. Nah kalau misalnya setara semua, itu tentu atau berkeadilan lah ya kualitas pendidikannya di semua lembaga pendidikan. Tentu orang tua itu mau nyekolahkan di mana saja nggak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, yang beberapa tempat saya temui di sekolah di Sorong ini kan kaitan dengan sekolah gratis tadi. Nah ada yang gratis di SPP misalnya, tapi kan ada juga yang butuh keperluan-keperluan lain. Nah pemerintah sudah mengintervensi lewat bantuan pendidikan beasiswa yang bernama PIP, Program Indonesia Pintar, lewat APBN. Nah kemudian saya di Komite 3 juga kemarin diberikan kesempatan untuk mendata warga yang memang layak, kami usulkan, dan alhamdulillah bulan Agustus kemarin kami menyalurkan 1000 PIP untuk SD, SMP, SMA di seluruh provinsi Papua Barat Daya. Ya mudah-mudahan ke depan nanti kita juga terus akan mendorong kuota untuk Papua Barat Daya ini bisa lebih besar dibanding yang lain gitu. Nah kita juga imbau ke lembaga-lembaga pendidikan terutama ketika ini bisa diakses, program ini diakses dari APBN, tidak melibatkan APBD kota maupun provinsi. Nah, para guru, para pegiat pendidikan yang ada di sekolah-sekolah kalau melihat muridnya yang orang tuanya memang layak untuk diberikan PIP ya mengakses program itu gitu akhirnya. Itu bisa membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di luar SPP, untuk sekolah, untuk tas sekolah, sepatu dan sebagainya, untuk perlengkapan sekolah lah sehingga proses belajar mengajarnya tidak terganggu untuk itu. Gitu. Nah, berarti pemirsa dimanapun berada, ini sudah dijawab nih kritik nih soal sorotan sekolah gratis ya. Pak Har bikin apa sih kok tidak bersuara gitu? Padahal di komitenya ini juga ada bidangnya seperti itu. Ini dijawab nih hari ini nih di podcast Torang Bicara RRI Sorong. Nah, ada juga nih kritik lainnya nih soal kan waktu kampanye kalau saya tidak salah Pak Har sorotannya juga UMKM ya? Iya, betul. UMKM terutama orang asli Papua nih. Betul. Nah ini juga menjadi sorotan nih karena sejauh ini kayaknya masih stagnan aja nih perkembangan UMKM terutama orang asli Papua di wilayah Papua Barat Daya nih. Nah untuk menjawab ini kira-kira seperti apa juga nih Pak Har? Ya jadi di DPD itu ada komite namanya Mas Dano. Komite itu di DPD ada 4 komite. Komite 1 bidang politik, kemudian pemerintah daerah dan otonomi, kemudian komite 2 soal infrastruktur, perhubungan, kemudian juga termasuk koperasi, UMKM di sana. Komite 3 tadi saya sebutkan, komite 4 soal APBN dan juga BUMN. Jadi memang kami 4 orang itu memang bergerak di
tiap-tiap komite yang masing-masing punya tugas dan bidang sendiri. Nah, tentu kaitan dengan UMKM, program termasuk yang sekarang menjadi andalan pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih, termasuk pemberdayaan pengelolaan dana desa dan seterusnya ada di komite 2. Nah, kalau secara struktural tugas saya memang tidak bersentuhan langsung dengan kaitan dengan UMKM. Tetapi secara pribadi saya masih berhubungan dengan lembaga yang memang selama ini melakukan pemberdayaan terhadap UMKM, termasuk pengusaha-pengusaha mikro OAP. Itu ada beberapa yang alhamdulillah berhasil ya sekarang jadi ya untuk ukuran Sorong pengusaha agak menengah lah kira-kira begitu, dari mulai kita bantu kecil sampai menengah. Dan ada beberapa juga program yang kami gulirkan lewat lembaga, lewat BMT ya, lewat Koperasi BMT itu kami khususkan untuk OAP gitu ya. Jadi tetap jalan tuh sebenarnya roh pemberdayaan saya masih hidup. Oke, walaupun di komitenya berbeda. Tidak langsung ke sana. Betul. Tidak langsung ke sana. Oke, berarti sudah dijawab juga. Dan saya coba ngulik-ngulik gosip-gosip, isu-isu nih. Ternyata yang paling disoroti itu 2 hal itu. Tadi tuh kalau ke anggota DPD secara umum juga sih sebenarnya. Tapi kan ingin saya tanyakan langsung juga nih, mumpung ada di podcast RRI Torang Bicara nih, RRI Sorong nih. Nah, kita coba lihat lebih luas lagi mungkin nih Pak Har, mengenai bagaimana sih pemerintah pusat berkomitmen melihat pengembangan pembangunan di Papua Barat Daya sih sejauh ini? Iya, di beberapa tempat saya selalu sampaikan ini otonomi khusus untuk DOB terutama ya. Iya. Ini DOB sebenarnya kan tujuannya untuk pemerataan pembangunan dan percepatan, terutama percepatan dan pemerataan pembangunan di tanah Papua. Hanya saja pemekaran ini, DOB ini yang mestinya, jadi kalau ada pemekaran kan idealnya kalau misalnya ada tambahan provinsi baru, anggarannya kan ditambah baru. Tapi kan ini tidak. Filosofinya uangnya cuma 1.000. Nah, Papua Barat kemarin kan dipecah jadi 2, jadi yang 1.000 itu dipisah jadi 2. Jadi 500. Bukan provinsi Papua Barat dapat 1.000, Papua Barat Daya tambah 1.000 kan enggak. Nah, dengan keterbatasan anggaran, ini mau tidak mau pemerintah daerah lah yang juga justru harus lebih kreatif dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Ya, kalau pemerintah pusat selama ini baru sebatas yang ada tertera dalam undang-undang Otsus misalnya 2% dari yang dianggarkan itu dari APBN dan seterusnya. Nah, memang mau tidak mau ini mendorong pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota agar menggali pendapatan asli daerah, intensifikasi terutama, intensifikasi PAD, karena selama ini Kota Sorong yang begitu banyak jasa, artinya kok sebagai kota jasa, kalau dilihat pendapatan asli daerahnya kan masih sangat kecil. Meskipun beberapa waktu yang lalu kita lihat ada baliho-baliho spanduk di hotel-hotel, di restoran tentang pajak daerah. Itu bentuk dari intensifikasi. Termasuk nanti juga harus melakukan ekstensifikasi banyak objek-objek pajak daerah yang memang bisa ini penting karena juga untuk mengembangkan daerah. Jadi semakin banyak juga digerakkan itu nanti juga akan menggerakkan ekonomi yang lain. Kalau hari-hari ini kita mengalami stagnasi ekonomi, pergerakan ekonomi kan karena tadi mungkin saya gambarkan di pusat sedang ada penataan, apakah Danantara, juga penataan APBN, efisiensi dan seterusnya. Kemudian di daerah, kepala daerahnya juga kan baru, anggaran belum terserap karena menunggu anggaran perubahan ya, karena untuk mewujudkan visi misi. Akhirnya kan uang yang beredar di masyarakat hari-hari ini, Januari sampai hari ini, itu masih uang gaji, uang yang dari masyarakat berpenghasilan tetap. Sementara yang digerakkan lewat APBD, intervensi pemerintah belum ada. Makanya terasa sekali terutama para pelaku UMKM hari-hari ini, bulan-bulan ini, 10 bulan terakhir ini adalah bulan-bulan yang sulit. Ya mudah-mudahan ini sudah masuk Oktober, November, Desember,
pemerintah daerah juga sudah mulai melakukan penyerapan anggaran, merealisasikan anggarannya. Mudah-mudahan juga bisa memicu semua pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Papua Barat Daya. Apalagi sih sebenarnya yang bisa digali agar perekonomian di Papua Barat Daya ini juga bisa terus jalan, tidak terlalu stagnan juga beberapa bulan ke depan, selain tadi intensifikasi, ekstensifikasi ya, dan beberapa hal tadi yang telah Pak Har katakan. Ya, jadi masalah kita juga di Papua Barat Daya khususnya itu kan sebagian besar taruhlah petani, nelayan dan seterusnya. Nah, itu masih mengandalkan pola-pola tradisional. Hilirisasi belum ada. Jadi orang tanam macam-macam itu ya baru beredar di sekitar pasaran. Iya. Nah, makanya kita kemarin dorong ketika ada program penanaman jagung di kami kemudian secara serentak DPD Peduli Pangan itu kita juga nanti akan mendorong bagaimana ada hilirisasi pertanian di Papua Barat Daya. Jadi masyarakat kita anjurkan untuk menanam jagung. Ya, jagung bukan untuk konsumsi ya, jagung untuk pakan ternak dan lain-lain. Nah, itu juga didorong ada pengolahannya sehingga nanti masyarakat juga hasil pertaniannya bisa langsung bisa terserap oleh baik itu bulog maupun oleh para pengusaha. Sehingga itu bisa berkelanjutan dan itu bisa menggerakkan ekonomi yang lebih luas. Karena kan selama ini kan pertaniannya tidak bisa maju ya karena memang masih tradisional polanya dan seterusnya. Itu yang nanti kita akan dorong terus. Pak Har, menjadi seorang pejabat publik ini di tingkat nasional tentunya banyak hal yang memang harus dijaga dan diperhatikan. Amanah di Songkok Hijau ini juga selalu diemban dan dibawa sebagai pengingat. Nah, melihat hal ini, bagaimana kemudian seorang Haji Hartono, seorang Songkok Hijau, seorang senator saat ini kemudian membawa diri sebagai orang yang terus berjuang, membawa aspirasi masyarakat Papua Barat Daya dengan DPD RI-nya ini. Ya, Mas Danu, saya 35 tahun terakhir lah ya, itu tertempat dibentuk sebagai amil. Amil kalau dalam Islam itu pengelola saja, yang nerima titipan. Jadi biasanya saya pernah jadi amil Basnas di Kota Sorong, kemudian ngelola lembaga keuangan mikrosyariah yang identik dengan amil. Jadi menerima titipan uang orang, kemudian saya bantu orang lain, itu kan bentuk amil. Jadi tanpa brand yang besar, karena itu memang swadaya lokal Sorong, masyarakat masih percaya. Nah, itu kepercayaan itu yang harus saya pegang terus. Ya, mudah-mudahan saja, makanya tadi di awal saya minta doanya agar tetap berada di jalan-jalan kebaikan itu. Karena sebagai amil itu memang nggak boleh wan prestasi, nggak boleh ingkar, nggak boleh khianat gitu kan. Nah, ketika mental itu selama 35 tahun tertanam di jiwa saya, juga mudah-mudahan juga akan terus saya tunaikan itu sebagai amil yang amanah lah, kira-kira begitu. Oke. Kembali ke kiprah tadi, perjalanan karir tadi. Saya yakin ini kan jadi anggota DPD RI. Apakah ini akan menjadi puncak karir Pak Hartono, atau ada lagi langkah-langkah hebat lainnya yang akan terus dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, Pak Har? Mas Danu, saya mengikuti takdir, tapi tentu dengan ikhtiar yang maksimal gitu ya. Saya mau jadi apa, di mana, itu kayaknya tidak pernah terpikirkan gitu. Jadi kayak saya di BMT itu kan selama 30 tahun dengan awal-awal gaji cuma 100.000 ya, di awal-awal 95-an, 200.000 naik sampai terakhir UMP dan seterusnya. Itu kan cuma bergerak saja. Jadi tugas kita sebagai manusia kan sebenarnya bergerak di muka bumi. Soal rezeki, jodoh, kematian, termasuk pangkat dan jabatan, itu ya sudah ada yang ngatur. Jadi saya ngikutin saja, belum punya target
apakah jabatan politik ini menjadi puncak dan seterusnya, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti insya Allah bisa jadi ada hal-hal hebat lainnya lagi yang akan dilakukan. Intinya kuncinya tetap berjuang untuk rakyat ya. Betul. Untuk masyarakat Papua Barat Daya ya. Saya juga penasaran ini. Tapi ya mungkin next time kira-kira siapa tahu kita juga bisa diajak begitu, diajak secara langsung melihat aktivitas seorang anggota DPD RI Papua Barat Daya langsung di pusat saat sidang, itu kira-kira seperti apa. Nah, mudah-mudahan siapa tahu nanti bisa kita liput juga di kesempatan lainnya. Paling terakhir, Pak Har, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Papua Barat Daya, para pemilih Anda, masyarakat yang tentu saja selalu berharap banyak kepada Anda sebagai senator anggota DPD RI? Ya, saya tidak hanya mewakili 35.015 suara. Setelah dilantik 1 Oktober, itu saya mewakili masyarakat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya. Nah, DPD itu punya masa sidang biasanya 1,5 bulan, kemudian reses 20 hari di daerah. Seperti hari-hari ini, saya sedang reses berkunjung ke masyarakat. Selain menemui konstituen, menemui masyarakat, juga kami berkunjung ke mitra, ke OPD-OPD terkait dengan Komite 3. Nah, ketika kami berkunjung ke masyarakat, jika ada aspirasi, harapan-harapan yang bisa kami perjuangan bisa disampaikan secara langsung, bisa juga lewat media sosial saya, Mas Danu, di Songko Hijau Official. Di sana juga ada form jika ada aspirasi yang ingin diperjuangkan di pusat. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan saya terus bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya dan juga bisa mewakili daerah ini untuk kemajuan masyarakat di Papua Barat Daya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah perjalanan catatan setahun senator dan tindak lanjut perjuangan di tingkat pusat untuk terus membawa aspirasi masyarakat dari Papua Barat Daya yang kemudian menjadi catatan-catatan dan tentu saja selalu diperjuangkan selama menjabat menjadi anggota DPD RI. Seperti permintaan Pak Hartono, mari kita selalu doakan, kita dukung, kita jaga, kita kritisi agar semuanya tetap bisa berjalan on the track ya, sesuai dengan apa yang memang diemban, diamanahkan kepada Pak Hartono tentunya. Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak podcast Torang Bicara RRI Sorong bersama saya Danusya, Pak Hartono, Pak Haji Hartono, Pak Songko Hijau, Pak Senator. Terima kasih banyak mau datang ke podcast Torang Bicara RRI Sorong hari ini. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal lainnya lagi yang bisa kita obrolin, memberikan informasi yang lebih banyak lagi apa saja yang kemudian dilakukan untuk masyarakat se-Papua Barat Daya. Mudah-mudahan selalu bisa diinformasikan juga, dihadirkan juga informasinya melalui podcast RRI Sorong di lain kesempatan. Pak Har, sukses selalu Pak Har. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Dan pemirsa, sampai jumpa lagi dengan topik-topik lainnya di podcast Torang Bicara RRI Sorong. Sampai jumpa.